Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu pemfaktoran atau memfaktorkan. Jadi, memfaktorkan itu adalah kita mengubah suatu bentuk menjadi bentuk perkalian. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya 6 itu faktornya adalah 6 itu hasil perkalian dari bisa 1 kali 6 atau 2 dikali 3. Maka faktor dari 6 itu apa saja? Faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu ya. Nah, dalam sebuah pemfaktoran bentuk aljabar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah faktorisasi dengan sifat distributif. Nah, sifat distributif ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya, bisa pada penjumlahan maupun pengurangan. Kalian ingat-ingat yang bentuk seperti ini, A dikali B ditambah C. Maka kalau kita uraikan, yaitu A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini namanya kita apa? Menjabarkan atau menguraikan. Nah, kalau bentuk seperti ini kita balik, AB ditambah AC, kita mau menentukan faktornya, itu namanya memfaktorkan. Kalau dibalik berarti faktor yang sama kita keluarkan, yaitu A, yang di dalam kurung itu yang berbeda, yaitu B ditambah C ya. Jadi yang pertama ini namanya kita menjabarkan atau menguraikan, sedangkan yang kedua ini mencari bentuk perkaliannya, itu namanya memfaktorkan. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan pada faktorisasi dengan sifat distributif. Oke, contohnya perhatikan yang pertama. 2x ditambah 2y. Maka kita keluarkan faktor yang sama yang ada di 2x dan 2y. Mana yang sama? Yang sama yaitu 2. Maka 2 berada di luar kurung. Sedangkan yang berada di dalam kurung adalah x ditambah y. Ya kan? Contoh yang kedua. 6p dikurang 3q. Nah, kita cari FPB-nya dari 6 dan 3, yaitu 3. Berarti 3 itu berada di luar kurung. Sedangkan yang di dalam, nah 6P, 3 dikali berapa supaya hasilnya 6P. Maka di sini hasilnya adalah 2P dikurang 3 dikali berapa supaya hasilnya
3Q, yaitu 1Q. Tapi kalau 1 itu tidak ditulis biasanya koefisiennya ya, jadi kita tulis hanya Q. Kalau kita kembalikan ke soal, 3 dikali 2P hasilnya 6P, dikurang 3 dikali Q hasilnya 3Q. Selanjutnya, contoh yang ketiga. 12P pangkat 2 dikurang 10P. Sama dengan, kita cari FPB dari 12 dan 10. Berapa FPB dari 12 dan 10? Yaitu 2. Nah, untuk variabelnya di sini sama, ada yang P pangkat 2, ada yang P pangkat 1. Maka untuk variabel kita pilih pangkatnya yang paling kecil, yaitu P pangkat 1. Maka dia berada di luar tanda kurung. Nah, sekarang kita cari di sini 2P dikali berapa supaya hasilnya 12P pangkat 2, yaitu 6P. Kemudian dikurang 2P dikali berapa supaya hasilnya 10P, yaitu 5. Maka faktor dari 12P pangkat 2 dikurang 10P adalah 2P dan 6P dikurang 5. Sama ya, soal yang kedua berarti faktor dari 6P dikurang 3Q adalah 3 dan 2P dikurang Q. Sedangkan soal nomor 1, faktor dari 2X ditambah 2Y adalah 2 dan X ditambah Y. Selanjutnya, bagian yang kedua mengenai faktorisasi selisih 2 kuadrat. Coba kalian ingat-ingat bentuk seperti ini. A ditambah B dikali A dikurang B. Kalau kita jabarkan, ini A dikali A, maka hasilnya A pangkat 2. Kemudian A dikali negatif B, hasilnya negatif AB. Kemudian B dikali A, hasilnya positif AB. Sedangkan B dikali negatif B, hasilnya negatif B pangkat 2. Nah, lalu ini ada suku yang sejenis, maka kita sederhanakan ya. Ini dicoret. Nah, karena negatif AB ditambah AB itu hasilnya 0. Jadi sisa A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, berarti ini namanya bentuk selisih. Sedangkan ini adalah faktornya. Maka kalau kita balik, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, bentuk faktornya adalah A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk mencari faktorisasinya. Sekarang kalian perhatikan contoh. Yang pertama, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, kita ikuti rumusnya. Berarti faktornya adalah X ditambah Y dikali X dikurang Y. Jelas ya? Kemudian contoh yang kedua, X pangkat 2 dikurang 49. Nah, kita cari kuadrat dari X pangkat 2 itu berapa? Yaitu X ditambah berapa kuadrat dari 49? Yaitu 7. Karena 7 dikali 7 hasilnya 49. Berarti Y-nya adalah 7. Dikali
X dikurang 7. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang ketiga. 16 A pangkat 2 dikurang 25 B pangkat 2. Maka faktornya adalah berapa hasil kuadrat dari 16A pangkat 2? Kalau 16 itu akarnya 4, berarti di sini 4. Kalau A pangkat 2, berapa hasil akarnya? Yaitu A ditambah, ya di sini formulanya rumusnya ditambah B. B-nya itu adalah ini akar dari 25, yaitu 5. Sedangkan B pangkat 2 itu hasil kuadratnya B. Nah, selanjutnya tinggal kita ikuti 4A tapi tandanya kurang 5B. Sehingga faktor dari 16A pangkat 2 dikurang 25B pangkat 2 adalah 4A ditambah 5B dan 4A dikurang 5B. Jelas ya? Selanjutnya yang ketiga mengenai faktorisasi bentuk kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Nah, coba kalian perhatikan contohnya. Yang pertama, ada bentuk kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6. Maka yang kita lakukan adalah kita menentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Di sini A-nya adalah 1 ya. Koefisien A di sini 1. Kemudian B-nya adalah 5, C-nya adalah 6 ya. Jadi bentuk kuadrat ini sama dengan seperti ini ya. Nah, lalu kita mencari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya adalah B yaitu 5, kalau dikali hasilnya adalah C yaitu 6. Nah, kita carinya dari 6 di sini hasil perkalian. 6 itu faktornya berapa saja? Hasil kali dari bilangan apa saja? Bisa dari 1 dikali 6 atau 2 dikali 3. Nah, dari pasangan bilangan ini, mana yang memungkinkan hasil penjumlahannya adalah 5? Yang mana yang kita pilih? Yang ini ya, 2 dikali 3. Maka angka 2 dan 3 kita letakkan di sini. 2, 3, di sini juga 2 dikali 3. Sekarang kita cocokkan, 2 ditambah 3 hasilnya 5, benar. 2 dikali 3 hasilnya 6, benar ya? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bentuk ke dalam faktor. Jadi, faktor dari X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 adalah X, ini positif 2, makanya di sini tandanya tambah atau positif 2, dikali X positif 3. Nah, inilah faktornya. Faktornya adalah X tambah 2 dan X ditambah 3. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8. Kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 6, C-nya adalah 8. Nah, lalu kita cari pasangan bilangan yang kalau dijumlah hasilnya adalah B yaitu negatif 6. Kalau dikali hasilnya adalah C yaitu 8. Sekarang
kita cari melalui 8. 8 itu hasil kali dari 1 kali 8, bisa juga dari 2 dikali 4. Nah, pasangan bilangan mana yang memungkinkan? Yang mana? Yang bawah, 2 dikali 4. Kita letakkan di sini. Nah, karena negatif 6 di sini bertanda negatif, maka 2 dan 4 ini juga bertanda negatif. Negatif 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 6, kemudian negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya 8. Nah, kalau sudah cocok berarti kita tinggal menentukan faktornya. Faktor dari X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 8 adalah X dikurang 2 dan X dikurang 4. Paham ya? Selanjutnya yang keempat yaitu faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Nah, perhatikan contohnya. 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 12. Sama seperti yang bagian ketiga, kita tentukan dulu A-nya berapa, A-nya 2, B-nya 5, C-nya negatif 12. Lalu kita cari pasangan bilangannya, yaitu kalau dia dijumlah, hasilnya adalah B, yaitu 5, sedangkan kalau dia dikali, hasilnya adalah perkalian antara A dan C. Jadi 2 dikali negatif 12 itu adalah negatif 24. Nah, coba kita cari 24 itu bisa saja 1 dikali 24. Bisa juga 2 dikali 12. Bisa juga 3 dikali 8. Bisa juga 4 dikali 6. Mana pasangan bilangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya 5? Yaitu 3 dan 8 ya. Berarti di sini kita tulis 3, 8, 3 dan 8. Nah, karena hasil perkaliannya negatif, berarti salah satu bilangannya ada yang negatif. Negatifnya kita letakkan di bilangan yang mana supaya hasil penjumlahannya 5. Maka yang tandanya negatif adalah bilangan yang paling kecil. Oke, negatif 3 ditambah 8 hasilnya 5, sedangkan negatif 3 dikalikan 8 hasilnya negatif 24. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita jabarkan. Kembali ke soal, 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 12. Sama dengan 2X pangkat 2. Nah, 5X ini kita jabarkan dari penjumlahan negatif 3 ditambah 8 tadi. Maka di sini Ibu tulis negatif 3X ditambah 8X. Nah, negatif 3X ditambah 8X ini hasilnya ini 5X. Dikurang, ini kita tulis lagi 12. Jadi sama dengan, nah yang bagian ini 2X pangkat 2 dikurang 3X ini kita faktorkan. Jadi pemfaktorannya adalah X-nya berada di luar ya, karena FPB-nya itu yang sama yang X saja. Jadi X-nya di luar, lalu buka tanda kurung, yang di dalam adalah 2X dikurang 3. Ya, 2X dikali X, 2X pangkat 2, negatif 3 dikali X hasilnya negatif 3X. Ditambah, nah yang ini kita faktorkan juga.
Berapa FPB dari 8 dan 12? Yaitu 4, maka 4 berada di luar. Yang di dalam kurung itu 2X. Karena 2X dikali 4, 8X. Nah, ini negatif 12 berarti tandanya kurang. Kurang berapa? 4 dikali berapa hasilnya negatif 12? Negatif 3. Nah, ternyata ada kesamaan. 2X dikurang 3, ini juga 2X kurang 3. Maka dari sini kita bisa menentukan faktornya, yaitu X ditambah 4. Ini X ditambah 4 dikali 2X dikurang 3. 2X kurang 3 itu yang sama ini, ya. Jadi faktor dari 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 12, hasilnya adalah X ditambah 4 dikali 2X dikurang 3. Seperti itu ya. Contoh yang kedua yaitu 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Maka kita tentukan dulu. A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah negatif 3. Nah, kita cari pasangan bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 5. Sedangkan hasil perkaliannya yaitu hasil perkalian dari A dan C, yaitu negatif 6. 6 itu hasil kali dari 1 dikali 6 dan 2 dikali 3. Berarti pasangan bilangannya adalah yang mana? Yang menghasilkan 5, yaitu negatif 5. Kita ambil yang 1 dikali 6. Berarti di sini Ibu tulis 1, 6, di sini juga 1, 6. Nah, yang hasilnya negatif 5, berarti tanda negatifnya kita letakkan di mana? Di angka yang paling besar, di negatif 6. 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6. Lalu kita jabarkan. 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 3. Kalau kita jabarkan berarti 2X pangkat 2 negatif 5X-nya kita jabarkan dari sini. Berarti tambah 1X dikurang 6X. Lalu kita tulis kembali negatif 3. Nah, yang ini kita faktorkan. Berarti yang kita keluarkan adalah X. Sedangkan yang berada di dalam tanda kurung yaitu 2X ditambah berapa di sini? Yaitu 1. Kenapa 1? Karena 1 dikali X hasilnya 1X. Tapi 1 di sini koefisiennya tidak dituliskan. Lalu dikurang berapa FPB dari 6 dan 3? Yaitu 3. Sedangkan yang berada di dalam kurung yaitu 2X ya, negatif 3 dikali 2X negatif 6X. Kalau di sini negatif berarti tanda di sini adalah tambah. Karena negatif dikali tambah hasilnya negatif. 3 dikali berapa supaya hasilnya 3? Yaitu 1. Nah, sudah ketemu faktor yang sama, berarti tinggal kita tentukan faktor dari ini, bentuk kuadrat ini, yaitu X ini dikurang 3 dikali ini yang sama adalah 2X ditambah 1. Nah, inilah faktor-faktornya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu faktorisasi bentuk X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2 dan X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah Y pangkat 2. Nah, coba kalian ingat lagi kuadrat jumlah seperti ini. Nah, kalau kita jabarkan itu hasilnya adalah apa? X dikali X hasilnya X pangkat 2, X dikali positif Y hasilnya positif XY, Y dikali X hasilnya positif XY, Y dikali Y hasilnya Y pangkat 2. Kemudian suku yang sejenis kita jumlahkan.
yaitu X pangkat 2 ditambah 1XY ditambah 1XY, yaitu 2XY ditambah Y pangkat 2. Nah, bentuk ini sama seperti ini ya. Maka bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah Y dan X ditambah Y. Atau kata lainnya X ditambah Y pangkat 2. Kemudian kalian ingat lagi pengurangannya. X dikurang Y pangkat 2. Kalau kita jabarkan berarti X dikurang Y dikali X dikurang Y. Kita jabarkan X kali X hasilnya X pangkat 2. X dikali min Y hasilnya min XY. Min Y dikali X hasilnya min XY. Min Y dikali min Y hasilnya positif ya. Negatif kali negatif positif, Y pangkat 2. Lalu kita sederhanakan, X pangkat 2 min 1XY min 1XY berarti min 2XY ditambah Y pangkat 2. Nah, berarti bentuk seperti ini, yang ini tadi pemfaktorannya adalah X dikurang Y dikali X dikurang Y, atau X dikurang Y pangkat 2. Oke, sekarang kalian perhatikan contohnya, yaitu X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9. Maka yang harus kalian perhatikan adalah suku pertama dan suku ketiga. Apakah dia merupakan bentuk kuadrat? X kuadrat sudah jelas bentuk kuadrat ya. 9 apakah bentuk kuadrat? Ya, yaitu akar dari 9 berapa? 3. Jadi suku ketiganya ini adalah bentuk kuadrat. Nah, sekarang setelah itu kita cek apakah di suku kedua ini merupakan hasil kali 2 dikali suku pertama dikali suku ketiga. Berapa? 2 dikali suku pertamanya itu adalah 1 atau X, 1X, Ibu tulis X. Suku ketiganya hasil kuadratnya berapa? Akar dari 9 yaitu 3. Kalau kita kalikan 2 dikali X dikali 3 hasilnya 6X. Ternyata benar. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti langsung saja kita ikuti formula atau rumus yang sebelumnya tadi. Ya. Jadi ini kalau dijabarkan tadi, ini merupakan bentuk kuadrat dari X pangkat 2. Kemudian yang 6X ini merupakan hasil kali dari 2 dikali suku pertama X, suku ketiganya adalah 3 ditambah kuadrat dari 9 yaitu 3 pangkat 2. Nah, ini kalau sudah bentuknya seperti ini berarti langsung saja kita faktorkan mengikuti rumus yang sebelumnya, yaitu X dikurang 3. Nih ya, X dikurang 3 pangkat 2 atau X dikurang 3 dikali X dikurang 3. Seperti itu ya. Perhatikan lagi contoh yang kedua, 9P pangkat 2 ditambah 12PQ ditambah 4Q pangkat 2. Nah, kita amati dulu bahwa apakah suku pertama merupakan bentuk kuadrat? Ya kan? Suku pertamanya itu berapa hasil kuadratnya? Yaitu 3P. Ya kan? Kalau dipangkatkan 2 hasilnya 9P pangkat 2. Sekarang kita cek lagi suku keduanya. Apakah dia merupakan hasil kali 2 dikali suku pertama berapa? Yaitu 3P. Dan suku ketiganya hasil kuadratnya berapa? Yaitu 2Q. 2 dikali 3 dikali 2 hasilnya 12. P dikali Q hasilnya PQ ditambah hasil kuadrat dari 4Q pangkat 2 adalah 2Q. Nah, ternyata bentuknya ini mengikuti
rumus yang ini, formula yang ini. Maka pemfaktorannya adalah, langsung saja, 3P, karena dia tandanya tambah semua, berarti tandanya tambah 2Q. Pangkat 2, atau kalau kita jabarkan, 3P ditambah 2Q dikali 3P ditambah 2Q. Inilah faktornya. Seperti itu ya, semoga kalian semuanya memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Bagi yang belum paham, boleh mengulangi kembali videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.